sangat kuat bun, meskipun anginnya sangat menerpa kencang, dia tetap kuat dalam keimanan ya. Kuat banget. Anginnya di sini kencang banget guys, dingin loh. Tapi di sisi lain juga sunny banget. Oke, lanjut kali ya storytelling sambil jalan kaki, karena kita kayak baru kedatangan Bapak Iwan. Bapak Iwan tuh yang inisiasi YSE ya, jadi beliau bakal nemenin kita juga selama 4 harian di Korea ini. So planning kita adalah menjemput Pak Iwan dan beberapa stay di stasiun kayak gitu. Sebenarnya di sini tuh banyak loh kayak sejenis kayak gini, Grab scooter ya, kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan kayak ada mas-mas gitu ya yang jualan gitu per jam 15.000. Nah tapi kalau di sini itu semua orang boleh pakai asalkan kamu punya identitas publik kayak nama telepon ataupun hal-hal lain gitu ya. Jadi tinggal nge-scan doang kayak gitu. And you could do that. Dan sambil jalan-jalan aku sambil ngeliat ya, di sini tuh kriminalitasnya seperti apa, apakah ada orang pencopet. Terus standby kayak gini karena kalau di Jakarta ataupun di tempat yang publik lainnya tuh kita harus standby in case kita agak ngawang terus lupa dompetnya diambil, kan serem. Ya udah, di sini tuh katanya ada beggar, ada orang homeless ya, nggak punya rumah. Mereka standby-nya tiap pagi gitu guys, jadi kayak tidur di jalanan. Tapi kayaknya nggak minta langsung gitu sih, cuman kan kelihatan kayak mereka tuh ya kasihan gitu ya, ngemper gitu. Mungkin itulah sebutannya beggar, tapi nggak ada yang kayak di Indonesia yang nyolek gitu ya, bu gitu, kagak ada gitu. Ada juga tuh kemarin gue baru nonton di Instagram, orang lagi anak-anak makan di warteg dikatain, "Pak enak lu ganteng." Lah gue gitu-gitu deh, pokoknya pengemisnya lebih serem sih kalau di Indonesia kayak gitu. Terus aku mau cerita apa lagi ya tentang beberapa insight. Bentar, aku mau catatan aku dulu. Ini sih guys view yang aku lagi lihat ya. Sebenarnya sama seperti kondisi Jakarta, cuman suhunya memang unik, jadi kayak AC tapi juga diterpa panas gitu. Ini lagi OTW guys. Oke, jadi tuh kita kayak lagi ada di vihara, sejenis temple, dan ketika orang ada di welcoming itu kayak mereka menyingkap tangan dan akhirnya kayak gitu. I think it's a holy place, jadi aku gak mau masuk banyak ngomong di sini. Maaf ya guys, mic-nya agak keras gitu ya. Kalau ada eksternal mic yang bener-bener oke. Ini kita makan dulu guys, nanti kita cerita-cerita lagi. Mau makan aja wawancara sama yang jualan dulu. Oke. Wawancara dulu guys. Ikhtiar seorang muslim, masya Allah. Ini menjaga keislaman. Halalan thayyiban. Menjaga. Sip mbak. Oke. Copot. Met makan. Sambil ada tugas endorse ya. Endorse guys. Oh. Insya Allah halal. Coba kita tes food dulu ya. Bismillah. Aku lupa guys. Kalau perut kosong orang mah tidak boleh makan asam. Tes. Banyak asam-asamnya. Kalau ini yang nggak ada kuahnya namanya apa mbak? This is what I eat. I don't know what is the name. Apa aja nih dong? Di dalamnya ada mie, ada telur, ada kacang. Dicampur ya Pak? Diulet-ulet gitu. Dicampur-campur. Ada bihun, telur, gochujang, dan rumput laut. Mie-nya dingin dan pedas. Kita makan dulu ya guys, bismillah. Oke. Hai guys, jadi kita tadi habis makan siang, terus sekarang udah OTW mau ke KBS, ngejemput Pak Iwan, Randi, dan juga Mbak Rara sebagai salah satu LO yang nemenin kita jalan-jalan di sini. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin aku belum sampein ya. Tadi karena aku suka jalan-jalan gini kan, kita nggak biasa naik Gojek atau Gokar gitu ya. Terkait kriminalitas,
Aku sempat mikir gitu, kayak di sini tuh aku ngeliat kayak semuanya safe banget, kayak serba aman. Nah, apakah ada kriminal yang pernah terjadi gitu ya? Sebenarnya kalau di sini tuh yang paling gencar kemarin adalah soal stalking, dimana ketika ada orang yang mengagumi kamu, entah kamu sebagai WNA atau warga negara Korea asli, itu ada orang yang mungkin ngefans sama kamu tuh sampai nge-stalking media sosial kamu, sampai tahu tempat kamu. Dan akhirnya kemarin tuh, meskipun tadi aku udah clickbait bahwa penyidikan di sini tuh cowok cewek pisah, ada peristiwa penusukan. Itu kayak creepy banget, karena cintanya nggak diterima karena dengan cewek yang ia sukai. Si stranger ini tuh akhirnya menusuk cewek itu kayak creepy banget guys gitu. Dan terkait lansia, karena aku tadi juga sering ya naik turun kereta dan bis, itu kayak produktif banget. Jadi mbah-mbah kita yang udah 70-80 tahun tuh masih suka berkegiatan. Karena apa? Mereka kayak punya tekanan tersendiri ketika udah tua. Terus kan emang itu zaman-zamannya mereka pensiun ya, mereka tuh masih terpressure kalau nggak ngapa-ngapain. Itu kayak unik banget sih. Jadi mungkin aktualisasi diri mereka tuh seputar materi ya. Jadi mau nggak mau gue harus beramal di dunia, gue harus produktif. Bagus sih, tapi mungkin kalau aku kilas balik ke Islam, karena tidak ada value dari pahala itu, kita kadang kayak nanya sesuatu tuh dari fisik doang gitu loh, dari dunia aja gitu. Jadi emang aku jadi flashback lagi sih, ke kilas balik bagaimana cara Islam tuh memandang produktivitas kita. Jadi nggak semata-mata dapat benefitnya di sini berupa uang ataupun materi, tapi ya pahala gitu ya. Gitu. Dan terkait kampus juga. Jadi di sini itu fun fact-nya S2 sama S3 di kampus Korea itu kebanyakan orang asing guys, bukan orang Korea asli. Kenapa? Karena mereka mikirnya gini, abis entas S1 mereka kira tuh karir mereka udah selesai, karir pendidikan mereka udah tuntas gitu. Tapi mereka prefer untuk nyari kerja. Karena apa? Kuliah udah susah, apalagi ngampus gitu ya, cari duitnya makin susah. Jadi memang di sini mayoritas postgraduate atau doctoral program saya itu diisi sama teman-teman dari luar negeri. Kayak gitu sih. Baik, aku mau jalan dulu sambil nyari inspirasi tentang apa yang aku mau share lagi. Tadi terkait makanannya, aku sangat-sangat butuh adaptasi karena aku nggak biasa makan makanan Korea. Ada mirip ranah Asia tuh, ada mie, kue tiao, seafood dan lain-lain. Dan aku sukanya gini, karena kita lagi berjalan di luar negeri ya, kita harus nyoba gitu. Kita nggak boleh di zona nyaman, makan pop mie doang nggak bisa. Dan tadi itu rasanya aneh banget, kayak bolognese tapi tidak bolognese dan keanehan-keanehan lain. Tapi akhirnya teman-temanku menghabiskannya kayak gitu. Gitu sih untuk walking video. Gimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah seneng, capek sih. Kenapa? Karena Anda nggak pernah jogging kan? Iya. Jujur aja deh, aku juga sama. Makanya pemuda jompo ya. Iya, gimana perasaannya Encep di sini selama 2 hari? Sangat-sangat seru. Sangat-sangat seru dan sangat-sangat suka makan ya. Mbak Akila gimana Mbak sambil kerja? 네, 이러면 아킬라입니다. 저는 인도네시아 사람입니다. so 반가워요. Nah, aku kayaknya satu oknum yang ke Korea tapi nggak bisa bahasa Korea guys. Jadi seadanya banget. Yuk kita lanjut jalan. Hai Mbak Intan. Hai. Gimana perasaannya 2 hari di sini? Rasanya alhamdulillah senang luar biasa. Allahu Akbar. So beautiful. Insyaallah. Aku sih ini yang masih jadi PR ya. Kayak karena heritage ya di Indonesia. Belum sempat belajar bahasa Korea karena memang terkenal Hangulnya yang sangat rumit dan saya tidak ada waktu. Jadi ya lebih oke sih, lebih jos mungkin buat next evaluation. Kalau kita ke negara yang kita nggak bisa tahu bahasa ibunya, better prepare dari jauh-jauh hari biar makin kerasa gitu vibes-nya. Karena memang target selain kita jalan-jalan terus ngasih insight kayak gini tuh, kita juga bisa bersosialisasi sama masyarakat lokalnya. Tapi sampai hari ini belum ada. Semoga sampai nanti hari Sabtu ada ya guys. Bye. Halo guys, trip kita ke KBS sudah selesai. Jadi tadi itu kita kayak melihat seluk-beluk dunia broadcasting di Korea Selatan. Salah satu channelnya adalah KBS ini dari zaman ke zaman gitu ya. Dan tadi kita ada latihan seakan-akan jadi penyiar berita.
announcer dan lain-lain. Semua hal-hal historicalnya divisualisasikan seperti ini. Jadi itu kayak museum ala-ala. Cuman sayangnya kita kurang paham bahasa Korea gitu. Jadi ya better kalau bisa paham bahasa Korea sih. Banyak hal-hal yang ikonik gitu ya dari boyband seperti ini. Dan drama-drama yang pernah masuk ke Indonesia juga. Aku nggak hafal karena drama-dramanya juga kayak cukup fenomenal dan aku belum tertarik untuk menonton. Jadi kurang asik ya. Gitu.